China benar-benar kehabisan uang. 120 bank ambruk dalam satu hari. Pasar perumahan China terus mengalami penurunan. Harga-harga ambruk bahkan di kota-kota yang dulunya berkembang pesat seperti Shenzhen. Dengan semakin banyaknya pemilik rumah yang tidak mampu atau tidak mau membayar cicilan KPR, bank-bank yang sangat terkait dengan sektor properti berada di bawah tekanan. Ketakutan akan krisis perbankan semakin meningkat. Pada tahun 2024 saja, hampir 200 bank kecil dan menengah dicabut izinnya di China, lebih banyak dari total 3 tahun sebelumnya digabungkan. Di antara 6 bank besar milik negara, semua kecuali Agricultural Bank mengalami penyusutan jaringan cabang mereka. Sebanyak 361 cabang ditutup, rata-rata hampir 1 penutupan per hari. Antara Januari dan Mei tahun 184 bank digabungkan atau dibubarkan. Pada tanggal 16 Mei tahun 120 bank kecil di Mongolia dalam lenyap dalam semalam dengan kewajiban mereka diambil alih oleh Inner Mongolia Rural Commercial Bank. Analis memperingatkan bahwa kontraksi perbankan ini baru permulaan. Pada Desember tahun 2023, blogger Li Xiaowang meramalkan gelombang penutupan. Hanya dalam 4 hari, 12 bank ditutup. Regulator di Hebei dan Anhui menyetujui beberapa pembubaran antara 4 dan tanggal 7 Desember menandakan konsolidasi yang semakin cepat. Akar penyebabnya adalah runtuhnya pasar properti. Dengan tidak adanya pengganti yang layak untuk pinjaman yang didukung properti, bank-bank kecil dibiarkan terombang-ambing. Sementara itu, sektor keuangan mengetatkan ikat pinggangnya. Laporan menunjukkan bahwa hampir 80% eksekutif senior di bank-bank China menghadapi pemotongan gaji pada tahun 2024, beberapa di antaranya mencapai 82%. Di antara 42 bank yang terdaftar di A-Share, 33 melaporkan penurunan total kompensasi eksekutif. Pengetatan gaji dimulai setelah tahun 2008, dan pada tahun 2015, perusahaan milik negara dikenai batas gaji resmi, memangkas banyak gaji eksekutif, dan rasa sakit itu menyebar. Orang dalam mengatakan 27 bank pedesaan dan pertanian akan menerapkan pemotongan besar-besaran. Gaji dasar di atas standar akan dihapus, sementara bonus, insentif, dan penghargaan tahunan akan ditiadakan. Banyak posisi menghadapi pengurangan gaji pokok hampir 50%, dan dengan hilangnya bonus, pendapatan anjlok drastis. Ketika perusahaan global mempertimbangkan kembali strategi China mereka di tengah perlambatan ekonomi, Citibank mengumumkan pada tanggal 5 Juni bahwa mereka akan memberhentikan 3.500 pekerja IT di China, sebagian besar di Shanghai dan Dalian pada kuartal 4. Keputusan ini mengikuti denda regulasi AS terkait tata kelola data. Awal tahun ini, Citibank sudah memangkas 200 staf IT outsource. Karyawan Citibank yang dilaporkan sangat terpukul menerima pesangon N+6, di mana N sama dengan tahun masa kerja. Seorang karyawan dengan 10 tahun masa kerja akan menerima gaji 16 bulan. Dengan gaji rata-rata 40.000 yuan per tahun, sekitar 5.568 dolar per bulan. Itu sama dengan pembayaran 640.000 yuan, sekitar 89.888 dolar, memicu kecemburuan di antara karyawan bank domestik yang kini menghadapi tidak hanya pembekuan gaji, tetapi juga penarikan kembali bonus. China Merchants Bank telah mengklaim kembali 43,29 juta yuan dari 4.415 staf, mengulangi tindakan serupa pada tahun 2022 dan 2023. Bohai Bank, ICBC, dan bank lain telah mengikuti tren ini. Bank-bank secara harfiah meminta karyawan untuk mengembalikan bonus kinerja yang sudah dibayarkan. Mengapa tiba-tiba ada penghematan? Karena konsumen tidak lagi mengambil pinjaman dengan pembeli rumah yang mundur dan pinjaman KPR yang membeku. Sumber pendapatan yang dulunya menguntungkan telah mengering. Bahkan pegawai negeri sipil yang dulunya dianggap tak tersentuh pun terpengaruh. Secara nasional, pemerintah memangkas pengeluaran administrasi. Di Nanning, staf garda depan yang dulunya berpenghasilan 10.000 yuan, sekitar 393 dolar per bulan, kini membawa pulang hanya 3.000-4.000 yuan, sekitar 418 dolar 550 dolar. Beberapa naik sepeda listrik untuk menghemat uang. Di Zhejiang,
Pemotongan gaji dimulai pada awal 2025. Seorang pegawai biasa kehilangan 50.000-60.000 yuan, sekitar $6.658-$8.300 dalam pendapatan tahunan. Pejabat yang lebih tinggi kehilangan lebih banyak lagi di Hangzhou. Seorang pejabat yang akan pensiun melihat pensiun yang diharapkan turun dari 6.000-7.000 yuan menjadi hanya sedikit di atas 4.000 yuan. Dia berkata, pendapatan saya dipotong lebih dari separuh. Seorang pekerja di Beijing mengatakan majikannya memberitahunya bahwa mulai bulan Juni, kontribusi asuransi sosial akan berhenti dan dia hanya akan dibayar berdasarkan komisi. Meskipun dia sudah melihatnya datang, perusahaannya sudah melakukan perampingan. Menghadapi kenyataan membuatnya menangis. Dengan bayi, suami, dan ibu mertua yang harus diurus, dia takut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan. Dengan pekerjaan yang langka, dia memilih untuk tetap bertahan. Penghasilan yang berkurang lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Di Guangdong, seorang manajer bank negara tingkat menengah mengatakan cabang mereka telah memotong gaji selama 2 tahun berturut-turut, total penurunan 30%. Beberapa gaji polisi telah turun dari 300.000 yuan menjadi 200.000 yuan setiap tahun, sekitar $42.000 menjadi $28.000. Di beberapa daerah, gaji pokok pegawai negeri sipil kini hanya 3.000 yuan, sekitar $418 per bulan. Seorang wanita, yang dulu dirayakan karena mendapatkan pekerjaan pemerintah yang diidam-idamkan, melihat gajinya turun dari 20.000 yuan menjadi 15.000 yuan, sekitar $2.784 menjadi $2.800. Secara nasional, jumlah tenaga kerja publik China mencapai hampir 90 juta, termasuk 8 juta pegawai negeri sipil dan lebih dari 40 juta karyawan lembaga publik. Dengan tekanan ekonomi yang meningkat, banyak yang kini bertanya, mampukah negara mempertahankan mereka semua? Lalu ada kelas menengah yang terjepit oleh cicilan KPR dan penurunan pendapatan. Setelah siaran langsung baru-baru ini, seorang pria menelepon dalam keputusasaan. Dia membeli rumah baru pada tahun 2021 seharga 3 juta yuan, membayar uang muka 900.000 yuan dan meminjam 200.000 yuan dari teman-teman. Dia diberhentikan pada bulan Maret. Tanpa penghasilan dan utang yang menumpuk, dia harus menjual. Tetapi dengan harga pasar yang turun, dia kemungkinan akan mengalami kerugian 1 juta yuan. Keluarga lain di Shenzhen membeli apartemen seharga 4 juta yuan di Guangming pada tahun 2020. Pembayaran bulanan melebihi 10.000 yuan. Sekarang dengan penghasilan yang berkurang dan perusahaan yang kesulitan, mereka sangat menyesali keputusan itu. Mereka berkata, kami mencurahkan semua tabungan kami ke rumah itu. Biaya kemerosotan ekonomi China tidak lagi abstrak. Itu terlihat dari cabang bank yang kosong, bonus yang lenyap, pensiun yang dipangkas, dan keputusan menyakitkan untuk menjual atap di atas kepala.